Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, yang membedakan gereja Katolik dengan gereja-gereja yang lain adalah salah satunya tentang sakramen. Nah, itu di dalam gereja Katolik, sakramen dimaknai secara teologis di mana Tuhan Yesus Kristus itu hadir secara present atau saat ini. Itu yang membedakan, sehingga dengan sakramen-sakramen inilah yang membuat orang Katolik mengimani bahwa Yesus itu selalu hadir dimanapun. Maka, apa itu sakramen? Sakramen itu adalah tanda dan sarana kehadiran Kristus yang secara nyata menyelamatkan melalui gereja. Maka di gereja Katolik itu ada 7 sakramen. Untuk itu, Anda yang menerima sakramen baptis, berarti Tuhan Yesus hadir di dalam pembaruan hidup Anda, awal dari kehidupan Anda. Di situ Tuhan Yesus hadir menyertai. Kemudian menerima sakramen Ekaristi seperti sekarang, berarti Yesus hadir bersama Anda di dalam perjamuan Ekaristi ini. Dia mempersembahkan dirinya untuk kita, untuk menebus dosa kita. Sakramen Ekaristi. Kalau sakramen Krisma, Yesus juga hadir menemani Anda ketika Anda bersaksi. Ya, bersaksi tentang siapa? Tentang Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Kepada anak-anak di keluarga, misalnya anak bertanya, "Pa, Ma, Yesus itu kok gondrong? Yesus itu kok disalib?" Anda bisa bersaksi, menjelaskan, mempertanggungjawabkan iman kepada anak. Dan di situ Yesus menemani, supaya Anda bisa menjelaskan secara detail sehingga iman anak bisa paham siapa itu Yesus Kristus. Kemudian di dalam pekerjaan pun demikian, Anda bisa bersaksi. Tuhan Yesus juga menyertai karena Anda sudah menerima sakramen Krisma. Anda bisa bersaksi, contoh misalnya,
dengan memimpin para anak buah karyawan dengan baik, dengan rendah hati, melayani, kemudian lebih sabar. Atau sebagai anak buah kepada atasan Anda siap, setia, sedia, bekerja dengan tulus. Nah itu sudah bersaksi, Yesus menemani. Atau di dalam pelayanan gereja dimanapun, ketika Anda sudah menerima sakramen Krisma, Anda ditemani oleh Tuhan Yesus juga. Di dalam pelayanan di gereja misalnya menjadi kaling, koordinator wilayah, menjadi lektor, petugas liturgi yang lainnya. Anda sungguh-sungguh dengan total melayani, belajar dengan sungguh-sungguh mempersiapkan ketika menjadi lektor, misdinar, apapun. Di situ Tuhan Yesus juga menyertai karena Anda bersaksi, ya. Nah, itulah sakramen yang menjadi kekasan di dalam gereja Katolik. Maka jangan dianggap sakramen itu sebagai rutinitas. Oh, mari ini wayahe sakramen baptis. Oh, sebentar lagi sakramen Ekaristi. Oh, sebentar lagi sakramen Krisma. Oh, nanti sebelum Natal dan Paskah aja mau sakramen tobat. Oh, nanti aja saat-saat sakratul maut aja mau menerima sakramen pengurapan orang sakit. Enggak. Jadi kita memaknainya sakramen itu di mana Kristus sungguh-sungguh hadir secara nyata yang menemani kita, menyertai kita dan menyelamatkan. Maka kalau Anda menerima sakramen perkawinan, disitulah Yesus Kristus juga hadir menemani Anda, pasutri, untuk membangun rumah tangga. Dan itu tercermin seperti cinta Kristus dengan gerejanya yang sampai saat ini sejak 2000 tahun yang lalu saat ini tetap ada. Yang saat ini pun kita bisa merasakan kehadiran Yesus dalam Ekaristi ini. Bayangkan sejak 2000 tahun yang lalu, cinta Kristus tidak akan pudar. Hidup selama-lamanya dan hadir selama-lamanya. Maka dari itu saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus juga menyatakan tanda kehadirannya secara nyata itu di dalam kisah perkawinan di Kana. Di dalam pesta perkawinan di Kana itu, Tuhan Yesus, ibunya Maria dan para murid diundang untuk hadir dalam perkawinan itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus beserta rombongan solider, ya, menghormati budaya Yahudi pada saat itu, karena setiap ada pesta perkawinan selalu ada pesta atau perjumpaan dengan meminum anggur. Itu budaya. Maka Yesus dan rombongan pun menghormati itu, hadir juga. Nah, ketika hadir di situ ada dua semacam ketegangan. Yang di depan tetap pesta, yang di belakang kebingungan. Nah, disitulah peran Yesus menunjukkan atau menyatakan tanda kehadirannya secara nyata saat perkawinan itu. Karena perkawinan itu ada dua ketegangan. Di belakang bingung, anggurnya habis, piye carane, opo iki anggurnya habis iki. Engko lak pestane buyar lan. Malu dong yang punya pesta, khususnya yang keluarga mempelai itu. Tetapi peran Bunda Maria juga ikut terlibat di situ. Dia meminta kepada Tuhan Yesus untuk supaya menunjukkan, menyatakan tandanya. Dan disitulah Tuhan Yesus mengiyakan, lalu Tuhan Yesus memberikan tanda itu, menyatakan. Dan itu tanda pernyataan kehadirannya secara nyata yang menyelamatkan yang pertama kali di Galilea, yaitu merubah air dan anggur itu. Dan disitulah akhirnya pesta itu selamat dari kekacauan, kepanikan, ketegangan. Karena apa? Karena Yesus hadir secara nyata di situ atas permintaan Bunda Maria untuk supaya anggur itu cukup. Bahkan ketika Yesus menyatakan dirinya untuk merubah air dan anggur itu menjadi lebih baik, lebih top, lebih mantap, rasanya lebih enak. Dan akhirnya pesta itu selamat. Tetap yang di depan nggak tahu kalau di belakang lagi kacau. Tetapi karena kehadiran Yesus inilah yang menyelamatkan pesta perkawinan itu. Maka saudara-saudariku yang terkasih, pesan apa yang bisa kita petik di dalam peristiwa perkawinan di Kana ini? Yaitu dengan menerima sakramen-sakramen yang sudah kita terima, khususnya baptis, ya, Ekaristi. Kalau Anda yang belum krisma, segeralah krisma. Bagi mereka yang sudah krisma, kemudian sakramen tobat,
kemudian sudah menerima sakramen perkawinan, maknailah di situ Yesus hadir. Meskipun kita tidak melihat secara nyata, tetapi iman kita menyatakan bahwa Kristus sungguh-sungguh hadir menyelamatkan. Dan itulah kekasan dari gereja Katolik, memaknai Yesus Kristus secara nyata melalui sakramen itu, di mana di dalam sakramen itulah Kristus sungguh-sungguh menyelamatkan. Jadi bukan sembarangan. Ketika Anda membaptiskan anak, disitulah anak akan disertai di dalam awal hidupnya yang baru. Kalau Anda mengimani sungguh-sungguh, maka Yesus Kristus sungguh hadir. Untuk itu saudara-saudariku yang terkasih, semoga ya sakramen-sakramen yang kita terima, yang sudah kita terima, sungguh-sungguh menyadarkan kita bahwa Tuhan Yesus senantiasa hadir menyelamatkan kita di dalam setiap kehidupan kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sejenak, kita merenungkan sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita bangkit.